ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Kapel STT Baptis Bandung, Selasa 25 Agustus 2020. Kali ini kita masih melaksanakan kapel secara online, oleh karena kita belum memungkinkan untuk mengadakan kapel secara offline. Saya berharap ini semua tidak akan mengurangi rasa khidmat dan juga keseriusan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Allah kita, meninggikan Allah yang maha besar. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian nomor 17, Maha Besar, O Tuhanku.
Mari kita berdoa mengawali kapel kita pagi ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari ini, hari yang masih Tuhan beri kepada kami, sehingga kami masih boleh berkumpul bersama-sama, bertemu dalam ibadah kapel secara online. Kami berterima kasih untuk segala berkat-Mu yang kami boleh nikmati hari ini, dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir nanti ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kapel kami pagi ini. Amin. Kita akan melanjutkan pujian kita. Kita percaya bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Karena itu mari kita nyanyikan bersama-sama pujian Engkau turut bekerja. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Engkaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitupun janji-Mu. Dalam segala perkara, Engkau turut bekerja. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Oh, ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitupun janji-Mu. Oh, dalam segala perkara, Engkau turut bekerja.
janjimu. Oh, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Kejadian 12 ayat 1 sampai 4. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Tuhan, saat pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan pimpinlah kami supaya kami dapat memiliki pengertian yang benar akan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh terus dipimpin oleh firman Tuhan. Berkati dan sertai kami, tolong kami untuk kami dapat berkonsentrasi, memperhatikan setiap firman yang akan disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada saat yang lebih menentukan dibanding dalam kehidupan seseorang ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan pada kesempatan pagi ini kita bisa melihat bagaimana Abraham mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ketika Tuhan datang dan memanggil dia agar dia pergi dari negerinya dan dari sanak saudaranya, seperti yang dikatakan di dalam pasal 12, Kejadian 12 ayat 1. Inisiatif datang dari Allah. Dalam panggilan Allah ini, sekali lagi inisiatif yang pertama datang dari Allah. Allah yang memanggil Abraham, dan panggilan itu tentunya bisa saja terjadi dalam hidup kita pada umur yang mungkin berbeda. Kalau Abraham pada waktu dipanggil Allah, dia berumur 75 tahun. Tetapi berbeda dengan Samuel, dia menerima panggilan Allah, mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, itu pada waktu dia masih kanak-kanak. Dan juga pada peristiwa-peristiwa yang lain, murid-murid Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Yesus pada waktu mereka telah menjadi dewasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang paling penting, hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari panggilan Allah kepada Abraham ini adalah bahwa inisiatif untuk memanggil Abraham itu datangnya dari Allah. Dan ketika Allah memanggil, Allah menyatakan kehendaknya kepada seseorang. Yang dibutuhkan hal yang kedua adalah respon. Bagaimana orang itu akan merespon panggilan Allah. Dalam kisah ini kita dapat lihat dalam ayat yang keempat, ketika Abraham sudah mendengar perintah Allah, panggilan Allah itu, Abraham merespon secara tepat, yaitu bahwa dia
pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat 4 berkata, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Yang menarik adalah ketika Allah menemui Abram, menjumpai Abram, dan memberikan perintah supaya Abram pergi dari negerinya, dari sanak saudaranya. Abram diutus, Abram disuruh pergi ke satu tempat yang dia sama sekali tidak mengetahuinya atau belum mengetahuinya. Tetapi respon Abram ini menentukan hidup Abram selanjutnya. Ketika dia merespon secara tepat, dia menanggapi panggilan Allah dengan tepat, maka kehidupan selanjutnya kita dapat lihat bagaimana Allah menuntun, Allah memimpin, Allah memberkati Abram seperti yang dijanjikannya, bahwa keturunannya menjadi banyak seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di pantai. Dan pada akhirnya Abram disebut sebagai bapa orang beriman. Jadi hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari cerita ini adalah respon yang tepat atas panggilan Allah akan menentukan hidup kita selanjutnya. Respon Abraham itu apa? Ya, dia dengan iman, dia dengan keyakinan kepada Allah yang sudah memanggil dia. Dia pergi, dia taat, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, persis seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Ketaatan Abraham sangat terbukti dari kisah ini, bahwa dia melakukan, dia pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dia tidak berdalih, dia tidak bertanya dulu, oh ya saya diskusi dulu dengan ayah saya. Tidak demikian, tetapi Abram langsung merespon panggilan Allah itu dengan ketaatan. Dan dia pergi. Dan kalau kita baca keseluruhan dari kisah Abram ini, kita dapat melihat dalam seluruh kehidupan Abram bagaimana Abraham menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara telah merasakan, telah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari kita merespon dengan benar panggilan Allah di dalam hidup kita. Karena respon saudara akan menentukan hidup saudara selanjutnya. Ketika saudara merespon dengan ketaatan, merespon dengan iman yang sungguh-sungguh dan menaati Allah, saudara akan merasakan bagaimana Dia akan menyertai saudara. Dia akan menolong saudara. Dia akan terus bekerja dalam hidup saudara dalam keadaan apapun. Dan sekalipun saat ini kita sedang dalam keadaan yang kurang baik oleh karena pandemi COVID-19, mari kita tetap merespon setiap panggilan Tuhan, setiap kehendak Tuhan, setiap perintah Tuhan secara benar, supaya hidup kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Oleh karena Dia yang memanggil, Dia yang memberikan perintah itu kepada kita, Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Percayalah kepadanya dengan iman yang teguh dan taatlah kepada setiap firman yang diberikan kepada kita. Mari kita bersama-sama menjalani hari-hari kita ke depan. Mungkin buat saudara dan saya dan kita semua, kita belum tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya oleh karena pandemi ini. Tetapi teruslah kita berharap kepada Tuhan, sama seperti Abraham. Dia merespon, dia mendengar panggilan Allah itu dengan benar, dengan iman, dengan ketaatan. Maka dia menikmati hidup bersama Tuhan. Dia berpengalaman hari terlepas hari bersama Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi bapa bagi orang beriman. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita terus setia kepada Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tolong kami untuk kami dapat mengerti, memahami firman yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami melalui kisah hidup Abraham. Engkau Allah yang setia, ketika Engkau menjumpai hamba-Mu Abraham, Engkau memberikan perintah kepadanya, maka Abraham merespon panggilan-Mu dengan benar. Dan pada akhirnya
Abraham boleh terus berpengalaman dengan Tuhan dan ia dapat menjadi teladan bagi umat manusia di sepanjang zaman. Dan terlebih daripada itu, ia telah menjadi bapa dari orang beriman. Mampukan kami Tuhan, ajar kami untuk kami dapat meresponi panggilan-Mu dengan ketaatan yang sepenuh hati kami melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, dan kami melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup kami dan hari-hari kami ke depan. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, bagaimana Allah sudah memilih kita dan juga memanggil kita menjadi umat-Nya. Kita percaya bahwa Allah juga akan beserta dengan kita dalam sepanjang hidup kita, karena Allah kita adalah Allah yang baik. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, oh, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, oh, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeah.
Yesus kita luar biasa. Kita akan akhiri ibadah kapel kita hari ini. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinannya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dan memberkati kami dalam ibadah kapel kami hari ini. Sekalipun kami melaksanakannya secara online, tapi kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami terima hari ini, baik berkat firman-Mu dan juga melalui puji-pujian yang kami naikkan. Engkau beserta dengan kami, Engkau memberkati kami dan Engkau turut bekerja atas hidup kami. Karena itu kami mau serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang menyertai setiap mahasiswa dalam perkuliahan secara online. Kau memberkati sarana-prasarana yang kami gunakan. Demikian juga dengan para dosen, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong, berikan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan untuk dapat mengajar setiap mahasiswa dengan baik. Dan juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia tercinta ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kami dapat segera bangkit dan dipulihkan dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi, dan memberikan hikmat marifat kepada para pemimpin bangsa kami, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan kekuatan dan hikmat yang daripada-Mu. Kau juga memberkati seluruh rakyat Indonesia, supaya kami juga dapat menjadi rakyat orang-orang yang mau mendengar dan juga mau taat pada himbauan pemerintah untuk terus menjaga protokol kesehatan, sehingga kami dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami, ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ku mau selalu bersyukur.